Bab 2121. Baiklah, jawab Jared enteng. Ekspresinya tetap dingin seolah-olah dia tidak bersemangat dengan hasil ini. Mungkin, ini memang hasil yang selalu dia harapkan. Sedangkan untuk Lawrence, aku sudah mengirim orang ke Happiness Trading. Mungkin situasinya tidak menguntungkan di sana. Max terdengar senang. Anda telah merenggut kemitraan kami, jadi kami akan menunjukkan kepada Anda sekarang bahwa beberapa hal tidak boleh diganggu-gugat. Mari kita perbarui kontrak dengan Radiance Commerce, perintah Jared. Ia bersandar di kursinya dengan tatapan dingin, merenungkan sesuatu. Max menanggapinya dan melanjutkan mengemudi tanpa mengganggu Jared lagi. Di sisi lain, Ian bergegas kembali ke perusahaan. Bos, Happiness Trading sangat marah kepada kita. Mereka kecewa dan menyatakan bahwa mereka tidak ingin bekerja sama lagi dengan kita. Ian melaporkan dengan suara teredam, wajahnya memucat. Apakah mereka pikir Jared masih mau bekerja sama dengan mereka? Lawrence mencibir. Bagaimana Jared bisa menoleransi pengkhianatan itu? Ketika Happiness Trading memilih kami, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ian. Jangan khawatir, mereka akan datang kepada kita. Jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, kita bisa mencari orang lain saja, jawab Lawrence acuh tak acuh. Dibandingkan dengan masalah dengan Happiness Trading ini, ia lebih peduli dengan fakta bahwa mereka telah kalah telak. Bagaimana dengan Johnstone Group? Lawrence bertanya sambil menggertakkan giginya. Tidak ada kabar dari mereka. Mungkin, suara Ian sedikit merendah saat ia melanjutkan, mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Rasa dingin merambati tulang punggungnya setelah dia mengatakan itu, dan dia menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Namun Jared dan Johnstone Group benar-benar memberikan kesan itu. Sejak awal, Ian tidak pernah melihat adanya tanggapan khusus dari Johnstone Group. Seolah-olah mereka baru saja pindah ke perusahaan lain setelah Happiness Trading menolak bekerja sama dengan mereka. Dan entah bagaimana, semuanya berakhir seperti ini. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya yang berusaha keras untuk memprovokasi Jared, tetapi Jared tidak memberi mereka respons apapun. Mereka mengira Jared akan takut, tetapi pada akhirnya, Jared tidak peduli. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Kau boleh pergi sekarang, suara Lawrence berubah berat, namun ia menahan rasa frustrasi di dalam hatinya. Baik, bos, jawab Ian sambil berbalik dan hendak pergi. Kantor menjadi sunyi, dan suasana di sekitar Lawrence mulai berubah. Dia mengepalkan tangannya sedikit saat tatapannya menjadi gelap. Dia merasa semakin gelisah. Ia telah menyusun rencana untuk mengganggu Jared, dengan harapan dapat mengalihkan perhatiannya dan memperoleh lebih banyak waktu untuk berduaan dengan Nicole. Namun, ia terkejut ketika Jared tiba-tiba membalikkan keadaan. Lawrence terkekeh pelan, tawanya membuat bulu kuduk meremang. Jared benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah 5 tahun, dia menjadi semakin kuat. Saya jelas meremehkannya. Namun, perjalanan masih panjang, dan akhirnya aku akan memenangkan hati Nicole. Matanya terpaku pada meja saat ia menyelami pikirannya. Setelah beberapa saat, ia bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kantor. Apakah kamu menuju ke Riddle Corporation? Ian segera mendekatinya. Siapkan mobilnya, Lawrence meninggalkannya instruksi sederhana dan menuju lift. Ian segera melakukan hal yang sama, memberitahu orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan mobil bagi Lawrence. Tak lama kemudian, Lawrence masuk ke mobil dan meninggalkan perusahaan. Bos, apakah Anda akan pergi ke Riddle Corporation? Bingung, Ian bertanya untuk mendapatkan konfirmasi sekali lagi. Mengapa dia pergi ke Riddle Corporation sekarang? Bukankah seharusnya dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan Happiness Trading dan kerugian perusahaan kita? Bab 2122. Lawrence melirik Ian dengan ekspresi kesal yang akhirnya membuatnya diam. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di Riddle Corporation. Mereka menyapa resepsionis dan berjalan menuju lift untuk menuju kantor Nicole. Resepsionis sudah memberitahu Nicole, jadi dia tahu bahwa Lawrence akan datang. Ketika Nicole mendengar seseorang mengetuk pintunya, dia langsung berkata, "Masuklah." Lawrence membuka pintu,
dan Nicole tersenyum. Apa yang membawamu ke sini? Pekerjaan. Karena Lawrence selalu membawa proyek kolaborasi setiap kali mengunjunginya, Nicole berasumsi bahwa Lawrence pasti datang ke sini kali ini untuk bekerja. Namun tanpa diduga, Lawrence dengan tenang duduk di sofa dan berkata, "Saya tidak sibuk hari ini, jadi saya pikir saya akan datang dan menemui Anda." Nicole merasa geli sekaligus kecewa. "Kamu tidak sibuk. Genesis Group baru saja memasuki Sanjoto dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan yang giat, jadi dia pikir Lawrence pasti sibuk." "Tentu saja, saya tidak terbuat dari besi." Lawrence menyalahkan tubuhnya alih-alih mengakui bahwa ia memiliki lebih sedikit pekerjaan. "Baiklah, anggap saja kau di sini untuk beristirahat." Nicole tahu ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa ia ajukan secara gamblang, jadi ia mengganti topik pembicaraan. "Tapi kau tidak akan hanya duduk-duduk di kantorku, kan? Sekalipun dia ingin beristirahat, dia seharusnya punya tempat lain untuk dituju daripada membuang-buang waktu di sini." Hanya untuk sementara, Lawrence tahu dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, dan Nicole juga tidak akan setuju. Lagi pula, ini adalah tempat kerja, dan tidak pantas baginya untuk tinggal terlalu lama. Nicole merasa tidak berdaya setelah mendengar ini. "Kau tidak dalam masalah, kan?" Tatapan Lawrence sedikit berkedip. Namun, dia segera kembali normal dan tersenyum. "Hanya masalah pekerjaan kecil." Ketuk, ketuk. Setelah suara ketukan, Lulu mendorong pintu hingga terbuka. "Kopi." Nicole mengangkat alisnya, bertanya-tanya mengapa Lulu yang membawakan kopi. Lulu meletakkan kopinya dan melirik Lawrence dengan saksama. Entah mengapa dia merasa waspada terhadap pria yang tidak dikenalnya ini. Nicole mendesah pelan sambil mengingatkan Lulu, "Tidak apa-apa. Kau boleh pergi sekarang." "Tentu." Lulu mengangguk dan pergi. "Sekretarismu." Lawrence menyipitkan matanya sedikit. Tindakan Lulu di sana tak luput dari pandangannya. Ya, Nicole tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak ingat apapun tentang masa lalu, jadi dia juga tidak ingin banyak bicara tentangnya. Lawrence agak penasaran. "Kapan kamu mendapat sekretaris baru?" "Dia bukan benar-benar pengganti, hanya tambahan," jelas Nicole. Mendengar ini, Lawrence tidak bertanya lebih jauh dan menyeruput kopinya beberapa kali. "Apakah keadaanmu baik-baik saja akhir-akhir ini?" Lawrence bertanya dengan santai. "Tidak buruk." "Kenapa kamu bertanya?" Nicole agak bingung, tiba-tiba merasa bahwa Lawrence bertingkah agak aneh hari ini. Lawrence tersenyum tipis, tampak lega. "Sepertinya kamu sudah beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Sanjoto." "Yah, tidak sepenuhnya disesuaikan, tetapi aku tahu bahwa beberapa hal adalah tanggung jawabku, jadi lebih mudah bagiku untuk menerimanya." Nicole mengangkat bahu. Bahkan, memikirkan tentang hidupnya setelah kembali, Nicole merasa bahwa semuanya berjalan lebih lancar daripada yang diantisipasinya. "Itu bagus." Lawrence tampak cukup yakin. Bab 2123. Nicole menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, "Mengapa kau bertanya?" "Aku berencana untuk segera kembali ke pulau itu, dan kupikir kau mungkin tidak punya waktu untuk ikut denganku. Itulah sebabnya aku di sini untuk bertanya apakah kau menginginkan sesuatu dari pulau itu." Lawrence menjelaskan sambil tersenyum. "Kau akan kembali ke Crescent Island." Nicole terkejut. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Dia telah memutuskan untuk menetap di Sanjoto dan telah mengurus segala sesuatunya di Pulau Crescent. Lawrence juga telah membuat semua pengaturan yang diperlukan sebelum datang ke Sanjoto dan bahkan memperluas bisnisnya di sini. Karena alasan itu, dia tidak menyangka Lawrence akan tiba-tiba ingin kembali. "Saya punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan di sana, tetapi saya akan segera kembali," kata Lawrence. "Oh." Nicole tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengatakan pada Lawrence, "Aku tidak menginginkan apapun dari sana." "Baiklah, aku akan kembali secepatnya." Lawrence bangkit dan bersiap untuk pergi. Nicole mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi sekarang?" "Ya, aku akan kembali untuk berkemas dan akan langsung ke bandara setelah ini." Lawrence menatap Nicole dan akhirnya menelan kata-kata yang memintanya untuk mengantarnya ke bandara. Nicole mungkin tidak akan pergi. "Baiklah, jika ada yang perlu kau bantu, jangan ragu untuk menghubungiku."
Nicole bersedia membantunya jika ia mampu. Sebelumnya, Lawrence selalu menjadi orang yang membantunya, tetapi sekarang setelah ia memiliki kemampuan, ia pun bersedia membantunya. Meskipun Lawrence tidak menyebutkan alasannya, Nicole tahu bahwa kepergiannya yang mendadak pasti berarti ia telah menghadapi masalah. Terima kasih. Lawrence tersenyum puas. Setidaknya dia masih peduli padaku. Setelah Nicole mengantar Lawrence pergi, Lulu masuk ke kantor dan bertanya, itu CEO Genesis Group, kan? Tapi kenapa dia tidak datang untuk membicarakan pekerjaan? Apakah kamu mengenalnya? Nicole bertanya dengan heran. Bagaimana Lulu bisa tahu identitas Lawrence? Aku baru tahu, Lulu menyeringai dan menggaruk kepalanya. Nicole menganggapnya lucu. Mengapa kamu begitu tertarik padanya? Karena kamu, tidakkah kamu merasa ada yang aneh tentang dia? Dia memancarkan aura misterius, Lulu mengingatkan Nicole dengan tulus. Meskipun dia hanya melirik sekilas, Lawrence benar-benar memberinya kesan seperti itu. Nicole mengangkat alisnya sambil bertanya-tanya, Lawrence memang memiliki banyak identitas, tapi aku heran Lulu bisa merasakannya hanya dari pertemuan singkat. Tanpa sepengetahuan Nicole, Lulu menganggap Lawrence aneh bukan karena identitasnya, tetapi karena intuisinya. Karena Nicole memiliki pemahaman mengenai situasi Lawrence, dia secara alami berasumsi bahwa Lulu berbicara tentang identitas Lawrence. Memang, identitas Lawrence lebih misterius bagi orang lain, tetapi itu juga merupakan bentuk perlindungan diri. Jadi, Nicole tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Nicole menggigit bibirnya dan menatap Lulu, dia adalah temanku, dan dia menyelamatkan hidupku saat itu. Selama 5 tahun terakhir, dia telah banyak membantuku dan merawatku. Oh, begitu. Lulu pun menyadari sesuatu. Pantas saja sikap Lawrence terhadap Nicole tampak berbeda. Dia penyelamat. Ada apa dengan ekspresi itu? Menurutmu apa itu? Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika melihat usaha Lulu yang gagal dalam bergosip. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba merasa seperti mendapat dermawan lain. Mata Lulu berbinar dengan ketulusan saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bab 2124. Dermawan. Nicole bingung. Lulu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak menyelamatkanmu, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Sedikit terkejut, Nicole tersenyum pada Lulu saat rasa hangat memenuhi hatinya. Mereka berteman, dan Lulu benar-benar peduli padanya. Nicole, bagaimana kamu bisa bertahan hidup dalam 5 tahun terakhir? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Lulu meletakkan dagunya di telapak tangannya sambil bersandar di meja Nicole dengan ekspresi bingung. Yah, aku terluka dan tidak bisa kembali. Nicole menjelaskan dengan enteng, menghindari perincian yang mengerikan. Ia tidak ingin Lulu tahu tentang pengalaman mengerikan itu. Oh, tidak heran Tuan Johnston dan keluarga Riddle melindungimu. Wajah Lulu memucat karena dia sulit membayangkan bahaya macam apa yang dihadapi Nicole. Mengetahui bahwa Lulu benar-benar peduli padanya, Nicole menatap Lulu. Tiba-tiba, ia teringat bahwa Sean dan Steve akan membawa istri mereka pulang dalam beberapa hari. Akan menyenangkan untuk mengundang Lulu dan June juga. Sambil memikirkan hal itu, Nicole tersenyum dan mengangkat sebelah alisnya. Lulu, kita akan mengadakan jamuan makan keluarga dalam beberapa hari. Kamu juga harus ikut. Ah, Lulu langsung tercengang. Perjamuan keluarga. Apa aku boleh menghadirinya? Ada apa? Kamu tidak mau ikut? Nicole mengangkat sebelah alis dan menggodanya. Bahkan menantu perempuan yang jelek pun harus bertemu dengan mertuanya, dan terlebih lagi, kamu menantu perempuan yang cantik. Lulu langsung tersipu malu. Jangan bilang begitu. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Nicole sedikit terkejut, matanya membelalak. Apakah kamu dan Spencer masih belum menjalin hubungan? Jika memang begitu, itu sungguh mengejutkan. Nicole berpikir mereka berdua seharusnya sudah melangkah lebih jauh. Bagaimana mungkin mereka masih dalam tahap menggoda? Lulu tersipu dan mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya, membuat Nicole semakin bingung. Apa yang terjadi? Dia pikir Lulu sudah menjadi calon adik iparnya. Apakah dia salah paham? Atas pertanyaan Nicole yang terus-menerus, Lulu tersipu dan berkata dengan malu-malu, kita sudah dianggap sebagai pasangan,
tapi aku belum ingin hal ini diketahui publik. Kenapa? Nicole benar-benar terkejut. Jadi Spencer tidak memberitahu kita karena Lulu. Lulu menggigit bibirnya dan tampak agak malu. Aku ingin bekerja lebih keras dan menjadi layak untuknya. Mendengar hal ini, Nicole terdiam sejenak, merasakan campuran antara terkejut dan sakit hati. Lulu benar-benar mencintai Spencer, itulah sebabnya dia memiliki pikiran seperti itu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu sudah cukup baik. Spencer memilih dan menyetujuimu, sudah merupakan persetujuan terbesar yang bisa kamu dapatkan. Kamu tidak perlu merasa rendah diri atau memberi terlalu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Nicole ingin menghibur Lulu karena Lulu seharusnya tidak memiliki pikiran seperti itu. Lulu mengangguk. Aku mengerti, tapi aku tetap ingin berdiri di sisinya dengan percaya diri. Dia mungkin akan lebih sukses jika dia bekerja sedikit lebih keras. Dengan begitu, dia akan lebih pantas untuk berdiri di sampingnya. Kenapa? Kamu sudah menjadi sekretaris utama dari pimpinan Riddle Corporation. Kenapa kamu masih merasa tidak pantas untuk berdiri di samping pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan? Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya. Tidak, bukan karena itu. Spencer memang sudah menjadi pemain biola terkenal, tetapi pacarnya hanyalah orang yang tidak dikenal. Itulah sebabnya aku selalu merasa tertekan. Lulu tersenyum polos. Dia tidak merasa dirugikan. Malah, hal itu memotivasinya untuk terus maju. Bab 2125. Nicole menggelengkan kepala dan terkekeh. Ia agak mengerti mengapa Lulu menanggung perlakuan buruk di perusahaan sebelumnya tanpa mengundurkan diri dan berganti pekerjaan. Mengingat kekuatan perusahaan sebelumnya, Lulu memang akan merasa puas jika ia mencapai hasil. Karena ini keputusanmu, aku tidak akan memaksa lagi. Tapi, kamu tetap harus datang ke jamuan keluarga. Lagi pula, hanya anggota keluarga kita yang akan hadir. Jangan umumkan hubunganmu dengan Spencer. Nicole membuat keputusan untuk Lulu, tetapi dia sedikit khawatir Lulu tidak akan hadir, jadi dia menambahkan, June juga akan hadir. Dia setuju. Mata Lulu membelalak karena terkejut. Nicole langsung mengerti bahwa Samuel dan June pasti punya alasan untuk tidak mempublikasikan hubungan mereka. Baiklah, Lulu mengangguk setuju. Nicole tidak memberitahu Lulu bahwa dia belum memberitahu June, tetapi dia akan memastikan June muncul. Lulu tidak terlalu memikirkannya dan berasumsi bahwa June sudah setuju untuk hadir, jadi dia hanya bisa mengangguk ragu. Senyum tipis muncul di bibir Nicole. Ia lalu menyuruh Lulu pergi setelah mengatur beberapa tugas untuknya. Segera setelah itu, Nicole menelepon June dan menggunakan metode yang sama untuk membuatnya setuju untuk bergabung dalam jamuan keluarga. Setelah misinya tercapai, Nicole tersenyum penuh kemenangan dan mulai bekerja dengan suasana hati yang baik. Sorenya, setelah makan siang bersama Lulu, Nicole kembali ke kantor bersamanya ketika dia menerima telepon dari Departemen Investigasi. Setelah Dillon melaporkan kasus tersebut ke polisi, menuduh kantor pusat Riddle Corporation melakukan manipulasi pasar saham dengan jahat, polisi melimpahkan kasus tersebut ke departemen terkait untuk diselidiki. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Nicole sebelum menutup telepon. Aku akan pergi bersamamu, kata Lulu dengan ekspresi serius karena dia khawatir. Nicole mengangguk setuju. Baiklah, segera. Mereka berdua meninggalkan Riddle Corporation dan tiba di Departemen Investigasi. Saat memasuki ruangan yang ditujunya, Nicole menyadari bahwa ruangan itu tampak seperti ruang konferensi. Tidak hanya para penyelidik yang hadir, tetapi Dillon dan yang lainnya juga ada di sana. Melihat Nicole masuk, Dillon bersikap angkuh dan berkata, Nicole, aku tidak memaksamu karena aku pamanmu. Bagaimanapun, ini melibatkan seluruh keluarga Riddle, dan aku masih harus mempertimbangkan kepentingan terbaik keluarga. Ah, Anda tidak perlu khawatir, Paman Dillon, kata Nicole sopan. Namun, tatapan matanya dingin, membuat orang-orang merasa ngeri. Ekspresi Dillon menegang. Dia tidak menyangka Nicole akan bersikap seperti itu. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan apapun? Mereka telah menunggu hasil investigasi selama beberapa hari terakhir dan juga mengawasi tindakan Nicole.
Mereka mendapati bahwa Nicole sama sekali tidak mengambil tindakan seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebaliknya, merekalah yang merasa cemas karena tidak mendapatkan hasil apapun dari investigasi tersebut. Ketika akhirnya mereka mendapatkannya, mereka bergegas menghampiri. Namun, bagaimana Nicole bisa begitu tenang? Nicole, kalau saja kamu mengaku di depan kakek, kita tidak akan berakhir seperti ini. Raine memasang ekspresi khawatir. Nicole mencibir dalam hatinya, tetapi tetap mempertahankan ekspresi tenang. Kemudian dia mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan ringan, biarkan para penyelidik memberi kami jawaban yang adil dan jujur. Itulah yang terbaik bagi keluarga Riddle. Melihat sikap Nicole, Raine tiba-tiba merasa tidak enak. Mengapa aku merasa kita telah salah menuduhnya? Tunggu, tidak. Kami yang punya buktinya. Setelah menyadari hal ini, Raine merasa semakin kesal. Kenapa aku jadi ragu karena komentar manipulatif Nicole? Jelas-jelas itu salahnya. Diam. Akhirnya, para penyelidik angkat bicara untuk menghentikan perdebatan di antara mereka. Bab 2126. Dillon menatap para penyidik dan mengangguk sopan. Jadi, sudah beberapa hari sejak kasus ini dimulai. Bisakah Anda memberi kami hasilnya sekarang? Penyidik itu melirik Dillon dan berkata, hasil investigasinya sekarang tersedia. Secercah kepuasan melintas di mata Dillon, tetapi dengan cepat berubah menjadi kesedihan saat ia menatap Nicole. Sepertinya begitu para penyelidik mengumumkan hasilnya, ia akan mengambil tindakan terhadap Nicole. Melihat pikiran Dillon, Nicole menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Dia membalas tatapan Dillon dengan senyum mengejek di bibirnya. Sehubungan dengan kasus yang diajukan oleh anak perusahaan Riddle Corporation terhadap perusahaan utama Riddle Corporation karena memanipulasi pasar saham dengan maksud jahat, kasus tersebut telah dibatalkan karena tidak cukup bukti, kata penyidik sambil menatap Dillon. Nicole, kata-kata Dillon hampir terucap, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Rasanya seperti tersambar petir. Apa yang terjadi? Kasusnya sudah ditutup. Bagaimana bisa ditutup? Raine pun merasa tak percaya dan berkata tanpa berpikir, apa kau yakin kau tidak salah? Dengan ekspresi dingin, penyidik melanjutkan, di sisi lain, karena pemalsuan bukti yang Anda lakukan, Dillon Riddle, Anda sekarang ditahan atas tuduhan palsu. Penyelidikan masih berlangsung. Apa? Dillon merasakan gelombang pusing. Wajah Raine pun menjadi pucat pasi. Tak lama kemudian, dua orang berseragam masuk, siap menahan Dillon. Dillon benar-benar panik kali ini dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tidak, ini tidak benar. Aku tidak menerimanya. Terima atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan, kata penyidik itu tegas. Tunggu sebentar, kami ingin jaminan, teriak Raine panik, mencoba mencegah Dillon dibawa pergi. Kami tidak menangani jaminan di sini. Anda harus bicara dengan polisi. Penyidik melambaikan tangannya, dan Dillon dibawa pergi. Raine tiba-tiba merasa lemah dan hampir tersandung. Hati-hati, James membantu Raine untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dengan wajah penuh kebencian, Raine melotot ke arah Nicole dan berkata sambil menggertakkan giginya, kau kejam sekali, Nicole. Dia pasti sudah merencanakan ini. Itulah sebabnya dia begitu tenang selama ini. Ah, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Tatapan Nicole menjadi dingin bagai pedang tajam. Kau, Raine kehilangan kata-kata. Dia bahkan mulai gemetar. James menghiburnya dengan suara rendah, mari kita periksa ayah dulu. Raine mengepalkan tangannya erat-erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Baiklah, aku akan membantumu. James setuju dan membantu Raine pergi dengan cepat. Dia tahu betul bahwa Dillon tidak mampu menanggung risiko apapun saat ini. Kalau tidak, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Tatapan Nicole dingin saat dia melihat mereka berdua bergegas pergi. Nicole, apa yang terjadi? Lulu tercengang. Meskipun Nicole telah memberitahunya sebelumnya bahwa itu bukan apa-apa, fakta bahwa kasus ini telah membuat polisi khawatir dan mengakibatkan penyelidikan masih cukup mengejutkan bagi Lulu. Metode mereka ceroboh, jadi mereka mengekspos diri mereka sendiri, mata Nicole berkilat jijik.
Mereka hanya menembak kaki mereka sendiri. Lulu kemudian bertanya dengan hati-hati, baiklah kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Hal itu masih terasa tidak nyata baginya. Bab 2127. Nicole mengangguk sambil tersenyum. Ya, kita bisa pergi sekarang. Kalau begitu, ayo pergi. Lulu hanya ingin pergi. Baginya, semuanya baru akan terasa berakhir begitu mereka keluar dari sana. Nicole menganggap reaksinya lucu. Setelah menyelesaikan prosedur yang diperlukan, dia pergi bersama Lulu. Begitu mereka berada di dalam mobil, Lulu akhirnya merasa bisa bernapas normal lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menepuk dadanya dan berkata, "Ya ampun, aku bahkan tak bisa bernapas dalam-dalam di sana. Kalau begitu kau tak perlu ikut denganku." Nicole menggelengkan kepalanya pelan. "Hei, aku khawatir padamu." Lulu menjulurkan lidahnya ke Nicole. Dia gugup, tetapi dia akan tetap menemani Nicole meskipun itu berarti mengatasi tekanan psikologis yang dirasakannya. Nicole tersenyum hangat. "Semuanya baik-baik saja sekarang, jadi kamu bisa santai." Tapi apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Mengapa Dillon akhirnya ditangkap? Lulu bingung. Bukankah itu bukti-bukti yang memberatkan Nicole? Dillon memang mendapatkan beberapa bukti, tetapi dia tidak tahu bahwa bukti itu diberikan kepadanya oleh Everett. Dia mengira telah menemukan bukti terhadap saya dan akan melaporkan saya. Dia menuduh saya menyuap manajer dana dan memanipulasi pasar saham dengan niat jahat. Dia bahkan sudah menyiapkan segala macam bukti. Nicole menggelengkan kepalanya, merasa pasrah. Dia bahkan tidak mau repot-repot melakukan hal seperti itu. Lagi pula, bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada bukti yang tertinggal. Oh, jadi Dillon dijebak oleh Everett, Lulu menyadari. Jika buktinya palsu, polisi tentu akan menemukan bahwa ia telah membuat bukti palsu saat mereka menyelidiki kasus ini, yang akhirnya menyebabkan penangkapannya. Bisa dibilang Everett hanya duduk santai dan menikmati keuntungannya dengan tenang, jelas Nicole. Siapapun yang mendapat masalah, Everett tetap akan diuntungkan. Dia benar-benar memanfaatkan situasi. Sungguh hina. Lulu mendesah dengan nada meremehkan. Dia memang licik. Kilatan tekad melintas di mata Nicole saat dia melanjutkan, tapi aku tidak semudah itu dimanipulasi. Jika Everett ingin mengambil keuntungan dari situasi itu, dia tetap harus melewatinya. Rasa ingin tahu Lulu terusik saat matanya terbelalak. Apa yang ada dalam pikiranmu? Dillon bukanlah orang yang rela menerima kekalahan, kata Nicole. Jika Dillon tahu bahwa Everett menipunya, mungkin akan ada acara menarik yang bisa ditonton. Lulu juga mengerti apa yang Nicole coba katakan. Kalau begitu kita akan melihat anjing-anjing saling menggigit. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Bersemangat sepanjang waktu, Lulu menyadari bahwa mobil akhirnya berhenti, dan mereka telah tiba kembali di kediaman Riddle. Setelah keluar dari mobil, mereka menuju ke lantai atas. Tepat saat mereka keluar dari lift, mereka berpapasan dengan Sean dan Steve. Melihat Nicole kembali, mereka tampak santai dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Melihat ekspresi mereka yang sedikit khawatir, Nicole mengerti bahwa mereka pasti tahu bahwa dia dipanggil untuk diinterogasi. "Aku baik-baik saja," Nicole menjelaskan sambil tersenyum. "Aku tidak ingin mengganggumu saat aku pergi karena kamu sedang rapat. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kamu harus segera memberitahu kami," jawab Sean tegas. Ketika mereka selesai rapat, mereka terkejut mendengar bahwa Nicole telah dipanggil oleh Departemen Investigasi. Mereka sangat khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Nicole. Mengetahui bahwa mereka khawatir tentangnya, Nicole meyakinkan Sean dan Steve, dengan berkata, "Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jadi ceritakan pada kami apa yang terjadi." "Bagaimana hasilnya?" tanya Steve dengan suara berat. Karena Nicole sudah kembali, mungkin itu artinya dia baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Dillon? Setelah Nicole menjelaskan situasinya secara singkat, Sean dan Steve akhirnya merasa lega. Bab 2128. Sean, Steve, kalian baru saja selesai rapat, dan pasti ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, pergilah dan uruslah. Lagi pula aku tidak sendirian, jadi jangan khawatirkan aku.
Jika sesuatu benar-benar terjadi, Lulu akan meminta bantuan kalian. Nicole mendorong Lulu ke depan, berharap Sean dan Steve tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sebenarnya, dia bisa menangani banyak hal sendiri. Selain itu, mereka semua sangat sibuk, dan mereka tidak boleh terganggu oleh urusannya. Urusan kami tidak lebih penting daripada urusanmu, Sean mengingatkan Nicole. Kami tidak akan sanggup menanggungnya jika sesuatu terjadi padamu lagi. Tenang saja, meskipun itu demi kalian semua, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku, jawab Nicole dengan hangat. Ia tahu bahwa orang-orang ini sangat peduli padanya, dan sejak ia kembali, ia telah mengembangkan ikatan sejati dengan keluarganya meskipun ia kehilangan ingatannya. Mengetahui bahwa Nicole baik-baik saja, Sean dan Steve akhirnya tenang dan kembali bekerja. Nicole juga kembali ke kantornya untuk menangani tugas baru yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Raine dan James telah mengatur jaminan untuk Dillon, dan mereka bertiga baru saja keluar dari kantor polisi. Dillon tampak menua secara signifikan dalam waktu singkat, dan seluruh perilakunya tampak suram. Ayah, mungkinkah kita ditipu oleh Nicole? Raine menggertakkan giginya karena marah. Kita pulang dulu. Tatapan mata Dillon berubah dingin, dan suaranya dingin. Dia sudah memikirkannya dan menemukan bahwa bukti yang dimilikinya sebenarnya adalah pedang bermata dua yang menusuknya. Kesaksian ditarik kembali, dan bukti fisik telah berubah. Sebagai bukti pemalsuannya, sulit baginya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dia bingung dan bertanya-tanya, semuanya berjalan lancar sebelumnya, dan aku tidak mengada-ada, aku benar-benar mengerti setelah menyelidikinya, jadi mengapa semuanya berubah tiba-tiba? Apakah Raine benar? Apakah kita baru saja dijebak oleh Nicole? Ayah, kita perlu menemukan cara untuk mengungkap kebenaran di balik ini. Kita tidak bisa hanya diam menanggung kehilangan ini, kata James dengan marah. Dillon melirik James sebelum mengangguk. Kau benar, kita harus menyelidikinya. Dia sadar betul bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam masalah ini, dan tidak peduli siapapun dalangnya, dia harus menemukan orang itu. Sambil bersandar di kursi, Dillon segera memanggil asistennya dan memerintahkan, cari tahu siapa dalang semua ini sekarang. Dia akan membuat orang itu membayar. Ayah, biar kami antar pulang untuk beristirahat. Ayah tidak perlu khawatir soal perusahaan. Kami akan mengawasinya, Raine meyakinkan Dillon dengan suara pelan. Baiklah, gerutu Dillon sebagai jawaban. Mengetahui bahwa kepercayaan ayahnya padanya semakin meningkat, Raine diam-diam merasa senang. Namun, dia tetap rendah hati dan berhati-hati di permukaan. Setelah mengantar Dillon pulang, Raine dan James menuju ke perusahaan. Apa kau benar-benar berpikir Nicole ada di balik ini? Tanya James pada Raine dengan suara pelan. Siapa lagi yang mungkin? Raine mendengus dengan arogan. Dia benar-benar merasa sedikit bersemangat saat melanjutkan dengan gembira. Begitu ayah menemukan buktinya, Nicole tidak akan punya tempat lagi di keluarga Riddle. Selama aku mengusir Nicole, semua yang ada di keluarga Riddle pada akhirnya akan menjadi milikku. James memahami maksud Raine ketika senyum penuh arti tumbuh di wajahnya. Sementara itu, di rumah, Karen menghampiri Dillon saat melihat betapa lelahnya Dillon saat memasuki rumah. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Bab 2129. Jangan mulai bicara. Dillon menjelaskan situasinya secara singkat dengan nada putus asa, merasa semakin tidak beruntung, karena segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Mengapa berakhir seperti ini? Wajah Snow memucat setelah mendengar hasilnya, merasa sangat frustrasi. Dia telah dengan penuh harap menunggu hasil yang menguntungkan bagi penangkapan Nicole, tetapi mengapa hasilnya jadi seperti ini? Bagaimana mungkin Nicole yang malang itu bisa begitu pintar? Bagaimana dia bisa lolos? Karen menggertakkan giginya karena frustrasi. Tatapan mata Dillon berubah dingin saat dia berkata, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ayah, apakah ayah punya rencana? Mata Snow berbinar dengan secercah harapan. Kenapa bertanya kalau kau tidak akan berguna bagi kami? Jangan membuat masalah untuk saat ini. Dillon pergi setelah mengucapkan kata-kata itu sambil melangkah lebar ke atas. Dia sudah merasa kesal, tetapi semua orang masih terus menghujaninya dengan pertanyaan,
yang membuatnya makin kesal. Karen dan Snow saling berpandangan. Ekspresi mereka menjadi serius, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Saat matahari terbenam, ia memancarkan cahaya keemasan di cakrawala. Nicole keluar dari perusahaan dan melihat Jared menunggunya. Dia menghampirinya dengan cepat sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Biasanya, dia akan duduk di dalam mobil. Namun hari ini, dia keluar, jadi dia menduga bahwa dia datang lebih awal. Tidak, belum. Jared mengangkat tangannya pelan untuk membelai rambut Nicole. Di bawah matahari terbenam, bayangan pasangan itu terbentang di tanah. Bayangan mereka bertemu satu sama lain di satu titik, menciptakan gambaran yang indah dan romantis. Sepertinya suasana hatimu sedang sangat baik hari ini. Jared menatap Nicole, matanya penuh kelembutan. Rencananya berhasil, jadi aku jelas harus senang. Nicole tahu bahwa Jared pasti sudah tahu segalanya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia tersenyum penuh pengertian dan bertanya, apakah karena rencananya berhasil, atau karena kamu punya rencana baru? Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Jared. Dia berkata, kau juga tahu tentang itu, iya. Aku benar-benar curiga kau telah menempatkan mata-mata di sekitarku. Aku mengerti maksudmu. Bibir Jared melengkung ke atas saat dia menggenggam tangan halus gadis itu sambil tersenyum lembut. Nicole cemberut sambil berpikir, karena dia sangat mengenalku, tidak ada yang mengejutkan lagi tentangku. Jared tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi frustrasinya. Ia mengangkat tangannya untuk membelai rambutnya dan berkata, ketika ingatanmu kembali, kau akan tahu bahwa kau memahamiku dengan baik. Nicole menggigit bibirnya, tapi aku tidak bisa merasakan perasaan yang dia bicarakan tanpa ingatanku. Jared yang tampaknya memahami pikirannya, menyarankan, kalau begitu aku tidak akan menyebutkannya lagi. Aku akan menunggumu untuk menceritakannya padaku. Itu kata-katamu, bukan kata-kataku. Nicole mengangkat kepalanya, sembari mencari kepastian di mata Jared. Melihat dagu terangkatnya dan warna bibir merahnya yang menggoda, Jared menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengecup bibirnya sebelum berjanji dengan penuh kasih sayang, tentu saja. Pipi Nicole langsung memerah ketika dia merasakan sensasi menggetarkan mengalir melalui bibirnya. Bicara saja padaku, dan jangan terlalu sensitif. Nicole memarahi Jared dengan tatapan tajam, terlihat malu-malu dan genit. Mata Jared menjadi gelap sesaat sebelum dia dengan dominan melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan mulai menciumnya. Ketika Nicole akhirnya terlepas dari cengkramannya, pikirannya masih linglung. Setelah perlahan-lahan kembali sadar, pipinya yang merah muda menjadi semakin memerah. Bab 2130. Pipi Nicole sudah memerah karena malu setelah dikelilingi orang-orang yang menonton mereka bermesraan di jalan. Dia menarik Jared ke dalam mobil sambil berpikir. Orang ini benar-benar makin keterlaluan. Apa dia tidak mempertimbangkan keadaan di sekitarnya? Dia seharusnya bersyukur bahwa para karyawan sudah pulang saat itu. Kalau tidak, dia pasti akan sangat malu. Jared tak kuasa menahan senyum saat melihat wanita itu berusaha melarikan diri. Jangan gugup, kita sudah menikah secara resmi, ia mengingatkannya. Meskipun kami sudah menikah secara resmi, kami tetap harus mempertimbangkan kesempatan itu, Nicole mengeluh sambil menggertakkan gigi. Dia benar-benar berani membenarkan dirinya sendiri. Jejak kenakalan terpancar di mata Jared saat dia mencondongkan tubuh ke arah Nicole dan bertanya dengan suara pelan, jadi, Nyonya Johnston, acara seperti apa yang menurut Anda tepat? Bagaimana kalau kita pulang saja? Bibir Nicole berkedut hebat. Mengapa aku mendengar makna yang berbeda dari ucapannya, kita pulang saja? Mengapa pikiranku mulai kacau? Apakah penyakit ini menular? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa kesal. Nicole mendorong Jared menjauh dan duduk sejauh mungkin darinya, jelas-jelas menggambarkan batasan. Nah, Bu Johnston, kalau Anda tidak suka di rumah, kemana Anda suka? Jared sengaja menggodanya. Aku tidak ingin berada di manapun. Nicole menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin membungkam bibir Jared. Mengapa aku menjadi lemah saat dia berbicara? Haha, Jared tertawa terbahak-bahak saat ia merasa menggodanya sungguh lucu. Dulu dia pemalu beberapa tahun lalu.
Dan sekarang, setelah 5 tahun, dia menjadi semakin pemalu. Apa sih yang dia tertawakan? Nicole melotot ke arah Jared dengan kesal. Dia menggertakkan giginya keras sambil berpikir, kenapa aku jadi jengkel begini? Jared menahan diri sedikit saat ia merasa bahwa ia mungkin terlalu memaksakan Nicole. Ia kemudian menarik Nicole kembali, tidak melakukan apapun yang membuatnya merasa gugup atau malu lagi. Mobil berhenti ketika mereka tiba di prasekolah. Ibu, kenapa ibu terlambat hari ini? Tanya Nolan sambil mengerutkan kening. Lana juga bertanya pada Jared, ya, ayah. Kami satu-satunya yang tersisa di sekolah. Nicole menatap tajam ke arah Jared. Semua salahnya kalau kita terlambat menjemput anak-anak. Namun, dia jelas tidak bisa memberitahu anak-anaknya tentang hal ini, jadi dia harus mencari alasan. Ibu terlambat karena ada pekerjaan. Ibu janji akan datang tepat waktu mulai sekarang, oke. Oke, Nolan dan Lana menjawab serempak. Nicole tersenyum dan dengan senang hati menuntun kedua anak mereka yang menggemaskan ke dalam mobil. Mobil pun melaju lagi, menuju rumah Nicole. Ibu, sekolah kita akan mengadakan acara olahraga orang tua anak. Bisakah ibu dan ayah ikut dengan kami? Lana memiringkan kepala kecilnya penuh harap. Acara olahraga orang tua anak. Kapan? Tanya Nicole ragu-ragu. Tentu saja, dia ingin berpartisipasi dalam kegiatan orang tua dan anak, tetapi apakah dia benar-benar harus pergi bersama Jared? Dia menyembunyikan identitas asli mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Jadi, bagian untuk ayah anak-anak itu dibiarkan kosong, yang berarti bahwa mereka hanya memiliki dia sebagai orang tua. Apakah Jared akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika dia hadir? Tentu saja. Melihat keraguan Nicole, Jared memahami kekhawatirannya dan menjawab dengan lantang. Tapi, mata Nicole membelalak kaget saat melihat Jared. Jika dia hadir dan ada yang melihatnya. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Jared meremas tangan Nicole dengan lembut sambil meyakinkannya dengan suara lembut, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, anak-anak ingin kita pergi. Ayo, Bu, kata Lana sambil menatap Nicole dengan penuh harap.